rusak, tidak bisa dipanen, nanti dipintal tidak bagus gitu ya. Ini saya kira, jadi ketepatan waktu panen ini penting. Nah, ini siklusnya ya, siklus dari ulat sutra ya. Ini dari kupu-kupunya, kemudian bertelur, kemudian nanti menetas menjadi ulat, kemudian bisa membentuk ini ya, larvanya, kemudian nanti membentuk kokon, ya. Membentuk ulat, membesar-membesar, membentuk kokonnya. Biasanya kokon ini dari terbentuk sampai nanti menjadi kupu-kupunya itu 12 hari. Ya, makanya nanti kalau sudah 12 hari ini udah dewasa akan jadi kupu-kupu gitu ya. Itu yang dikhawatirkan tuh kalau dalam dulu Pak Rusman ketika pernah di daerah Wonogiri ya, ketika magang di tempat ulat sutra itu ya, beternak ulat sutra itu memang lumayan itu ya, ilmu yang bisa didapat, hal yang baru gitu ya. Ternyata memang harus juga teliti gitu ya, tidak bisa semau-maunya. Kita lihat lebih jelas. Jadi ada ini ketika ini bertelur, maka telurnya itu akan ada yang mengalami hibernasi walaupun tidak banyak. Biasanya ini sering terjadi di daerah-daerah subtropis ya kalau dingin gitu ya. Hibernasi kenapa? Terjadi metabolisme yang melambat. Jadi kegiatan di dalam telur ini melambat sehingga penetasannya itu lama nanti ya, netasnya lama. Nah itu perlu ada penetasan buatan, bisa dipercepat. Kalau yang tidak mengalami hibernasi, ini juga sama, relatif sama, netasnya cepat, gitu ya. Nih, dan di ulat sutra memang kadang mengalami ini hibernasi, ini ada yang mengalami hibernasi, walaupun tidak semuanya, gitu ya. Kemudian setelah netas ini ya, ini hari-harinya ini. Jadi dari jadi ulat sampai nanti membentuk kokon ya. Jadi ini dari membesar 3-4 hari ini instar 1, kemudian 3 hari jadi instar 2, 4 hari lagi jadi instar 3 menjadi lebih besar ya. Kemudian menjadi instar 4 ini sudah lebih besar lagi. Kemudian instar 5 itu sekitar sudah berapa hari ini? Sekitar total itu sampai panen kokon itu sekitar 28 hari ya. 28 hari. Jadi menjadi bisa membentuk kokon nanti kalau dikurangi nanti jadi kupu-kupunya 12 hari, kalau 28 berarti berapa itu? 16 hari ya. Sekitar 16 hari dari menjadi ulat sampai membentuk kokon itu sekitar 16 hari. Kemudian ke sana nanti sampai jadi kupu-kupu itu sekitar 12-13 hari. Ya. Maka memanen itu penting. Waktu panen itu. Nah, ini ya. Ini kadang ada ulat yang tidak bisa membentuk kokon. Nah, ini harus diambil ini. Ulat yang tidak bisa membentuk kokon ini mati ya, harus diambil ya, dimanfaatkan untuk keperluan lain ya. Kalau yang bentuk kokon bagus itu ya, nah, kadang kokon itu tidak semuanya bagus itu ya, ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil, kemudian ada yang tebal, ada yang tipis gitu ya. Nah itu nanti ada grade-grade-nya tersendiri ya. Nah ini bagaimana menangani kokon? Pertama ketika dipanen itu ya, kokon dibersihkan. Kan itu ada kotoran-kotoran ulat ya. Jadi kokon dibersihkan, kotorannya, serat luar kokonnya itu juga dibersihkan. Nanti bagaimana ada tahapannya lebih detail nanti. Kemudian dilakukan seleksi ya. Ukurannya, kemudian beratnya, cacat tidaknya ini dilakukan seleksi. Kemudian dilakukan pengeringan, dikeringkan. Ya, dikeringkan ini nanti pakai pemanas baik matahari maupun pemanas oven itu fungsinya untuk mengurangi air dan mematikan pupa yang ada di dalamnya ya, sehingga pupa itu juga mati dan mengering gitu ya, agak mengering jadi tidak membusuk nanti.
Kemudian dilakukan pemanasan itu samping juga untuk mematikan pupa ya bisa. Ya, tuh. Cuma ya memang kalau panas matahari itu memang tidak bisa kita kontrol. Tapi kalau pakai oven itu bisa kita kontrol gitu ya. Suhunya bisa kita kontrol, bisa kita panaskan berapa lama gitu ya. Nih ya. Kemudian dilakukan penyimpanan. Ya, penyimpanan ini kan kita tidak tahu kapan dipintal. Kadang-kadang kalau disimpan terlalu lama itu perlu dilakukan pemanasan ulang gitu ya, walaupun tidak panas banget gitu ya, tidak suhu yang panas banget gitu ya. Oke ya. Kemudian tanda-tanda kokon yang perlu diperhatikan ini pertama, kokon umumnya itu warnanya putih ya. Bentuknya yang baik itu lonjong agak memanjang gitu ya. Ada lekuk sedikit di tengah-tengah, bentuknya elips ya. Dan memanjang. Ya, dan nanti kalau ukurannya sama akan lebih bagus. Karena kesamaan ukuran itu nanti akan mengakibatkan panjangnya filamen benangnya itu juga seragam, gitu ya, seragam. Nanti itu akan memudahkan juga ketika proses penenunan, gitu ya. Kemudian beratnya nanti juga ditimbang, kemudian yang seragam gitu ya. Seratnya kalau yang besar kemudian panjang dan seragam itu serat filamennya akan panjang dan halus. Ini ya. Ini yang kadang-kadang kalau tidak hati-hati gitu ya dalam pemanenan itu bisa saja nanti kualitas benang sutranya itu jelek gitu ya. Jadi makanya berat kokon dan ini sangat berpengaruh gitu ya. Standarisasi kokon itu penting gitu ya, penting. Jadi nanti bisa yang ukuran sama bisa jadi satu, yang berat-beratnya sama jadi satu. Yang ukurannya beda nanti di anu yang lain gitu ya, di alat pemintalan yang lain. Kemudian yang agak kurang baik ya disendirikan karena nanti akan itu nanti bisa dijual dengan untuk benang-benang sutra yang agak cacat-cacat gitu ya. Harganya lebih murah gitu ya. Nih. Kokon yang tegang gitu ya, keras ini lumayan baik untuk dipinta. Tentunya tapi permukaan luarnya harus dihilangkan dulu gitu ya. Nanti prosesnya ada, di terakhir ada prosesnya. Kemudian kekuatan daya tarik atau kekuatan daya tarik dari serat sutra dalam satuan denier ini dapat menahan tarikan dalam bentuk gram ya. Nanti denier ini satuannya gram, ya. Kemudian serat sutra ini daya tariknya sekitar 3,5 sampai 4 ya, gram per denier, gitu ya. Sehingga nanti memang tidak mudah ya. Dari kalau nanti meminta itu ya dengan kondisi yang berbeda-beda itu butuh keterampilan yang dipunyai oleh yang memintal itu gitu ya. Jadi nanti dicari kokon yang sifatnya mudah ya. Mudah untuk dipinta. Kalau misalnya ada kokon yang rusak, terputus, kemudian ada yang tersayat, itu biasanya nanti jadinya ketika dipinta serat sutranya itu jadi kurang bagus. Jadi kurang bagus ini nanti. Oke ya. Bagaimana melakukan seleksinya ya atau standar kualitas kokon menurut SNI? Jadi kokon segar itu pertama dikelompokkan jadi 2 macam dulu. Pertama kali ya dipisahkan yang cacat dan tidak cacat itu pertama kali gitu. Yang cacat dan tidak cacat ya. Kemudian yang tidak cacat, yang normal, ini nanti dikelaskan lagi menjadi utama, pertama, kedua, dan ketiga atau A, B, C, D. Kelas A, B, C, dan D. Ini yang tidak cacat. Kalau yang cacat nanti disendirikan. Gitu ya. Jadi sedangkan melihat cacat dan tidaknya secara visual kan kelihatan itu ya. Secara visual kelihatan. Dan orang yang sudah ahli di situ biasanya akan tahu, kecuali kita yang belum ahli gitu ya. Kita cuma tahu teorinya, nanti di lapangan itu akan kesulitan kita. Gitu ya.
Jadi nanti di persentase kokon yang catat itu berapa. Itu. Jadi kemudian bobot kokon ini yang unggul itu biasanya lumayan tinggi di atas 2 gram. Ya, di atas 2 gram yang unggul gitu ya. Tapi yang galur murni kadang-kadang di bawah 2 gram, paling di atas 1,5 ya. Ini digridkan nanti karena berat yang berbeda jauh nanti menyulitkan yang memintal gitu ya. Dan nanti tidak seragam. Ketidakseragaman panjang filamen itu juga nanti menjadikan kurang bagus karena nanti ada proses pendobelan gitu ya. Kalau panjangnya berbeda-beda jadi kurang bagus kualitasnya ya. Nanti kita lihat prosesnya. Nah, klasifikasi kokon berdasarkan persentase kokon cacat. Ini kalau kelas A, cacatnya tidak mencapai 1%. Nah, ini bagus sekali ini. Jadi kayak seperti probabilitas statistik nih, ya di bawah 1%. Ya, ini yang A. Kemudian B 1,1 sampai 4%. Dia yang C 4,1 sampai 8%. Dan yang D itu 8,1 sampai ke atasnya ya, yang lebih banyak lagi dari 8,1 itu masuknya kelas D. Nah, ini kan perlu ini ya, perlu jeli ini, jangan sampai cacat nanti masuk ke yang tidak cacat. Makanya cacat dan tidak itu nanti dibedakan. Kemudian berdasarkan beratnya, yang kelas A yang bagus ini di atas 2 gram. Kemudian 1,5 sampai 1,9 itu kelas B, kemudian 1 sampai 1,4 itu kelas C, dan yang 0 di bawah 0,9 itu kelas D. Ya. Kita teruskan cepat-cepat aja ya. Seneng kan cepat-cepat ya? Ya, oke ya. Sekarang bagaimana melakukan pengeringan ya, pengeringan. Pengeringan itu bisa dilakukan dengan panas matahari dan oven. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya. Kalau panas matahari memang susah kita kontrol, apalagi kalau musim penghujan itu susah ya. Susah kita kontrol. Maka pengeringannya biasanya akan lebih lama. Cuma ada kelebihannya. Tidak usah biaya gitu ya. Tidak usah ada cost production-nya. Kalau dengan oven tentunya dengan alat ya, dengan alat yang kita beli ya. Dan ini biasanya kapasitas juga terbatas ya, ada kapasitas yang terbatas. Ini perlu energi, entah itu listrik, entah yang lain ya untuk sumber energinya, entah pakai gas ya. Kemudian pengeringan ini pertama airnya jelas namanya pengeringan, airnya dikurangi ya, pengurangan air. Dan yang kedua mematikan pupa. Loh kenapa kok pupa harus dimatikan? Kasihan gitu ya. Karena kalau pupa tidak dimatikan dan nanti tidak dikurangi juga kadar airnya, ini pupa ini bisa mengalami pembusukan, itu pertama. Yang kedua, pupa ini kalau tidak dimatikan, nanti akan menjadi kupu-kupu. Jadi menjadi kupu-kupunya itu, jadi malah merusak kokon gitu ya. Makanya pupa ini harus dimatikan. Kemudian yang pengeringan ini, kalau bisa kadar air itu antara 6 sampai 12%. Jadi semakin mendekati 6 semakin baik. Cuma memang kadang-kadang untuk negara Indonesia yang iklimnya itu wet tropik, jadi tropik tapi tropik basah dengan kelembapan yang tinggi, ini memang untuk mencapai mendekati 6 itu susah ya. Mendekati 6 itu susah. Beda dengan negara-negara subtropis. Tropis itu kelembabannya rendah ya. Karena kelembabannya rendah, maka untuk mencapai kadar air mendekati 6 itu relatif lebih mudah itu ya. Makanya ini nanti masalah penyimpanannya penting, ini penyimpanannya ya. Penting.
Dan untuk di Indonesia biasanya nanti kalau tidak segera dipintal, terlalu lama disimpan, maka perlu diangin-anginkan, dikeringkan lagi pada suhu yang tidak terlalu tinggi, hanya untuk apa? Mengurangi kadar airnya lagi. Ya. Ini saya kira ya yang perlu diperhatikan. Nah, ini biasanya pakai oven ya, pakai oven gini untuk mengeringkan. Nah, ini praktek ya. Jadi mengeringkan kokon di oven gitu ya. Jadi memang sebaiknya sebelum diproses berikutnya dikeringkan dan sebagainya itu tadi melalui grading dulu ya supaya nanti ada keseragaman. Jadi harus dipisahkan nanti yang grade-nya bagus, yang seragam ya di satu tempat. Nanti yang misalnya grade di bawahnya di tempat yang lain gitu ya. Jadi memang nanti akan berpengaruh pada kualitas benang sutranya nanti soalnya. Maka nanti dari awal ini, maka pentingnya grid tadi ya, dari awal nanti pengeringannya juga bisa dipisahkan gitu ya. Oke ya. Nah, ini suhu pengeringan. Kalau pakai oven ya sampai 50 ini lama pengeringan sampai sekitar 2 jam juga. Kalau 70 juga ini hampir sama ini, cuma permasalahannya nanti kecepatan pengeringannya itu biasanya yang suhu tinggi ini juga akan lebih cepat walaupun rata-rata hampir 2 jam juga. Ya, memang ada waktu ya, ada waktu. Cuma kalau untuk membunuh pupanya tadi perlu suhu paling tidak 70 itu. Kalau 50 kadang-kadang masih hidup ya. Nih, jadi permainan suhunya ini nanti untuk membunuh pupanya itu. Jadi proses pengeringan kokon, pengakian bagan suhu yang tepat ini supaya daya gulung dari kokon ini tetap bagus. Kemudian benang sutranya juga berkualitas baik gitu ya kalau kering itu ya. Jadi misalnya ini ya 95 derajat Celcius selama 2 jam. Ini nanti diturunkan suhunya secara bertahap. Jadi ini hanya tahap awal saja gitu ya, nanti diturunkan suhunya secara bertahap. Jadi tahap awal suhunya adalah 95. Nanti ini supaya cepat terjadi evaporasi dan cepat membunuh pupanya. Kemudian 2 jam kedua diturunkan menjadi 70. 2 jam ketiga diturunkan lagi menjadi 50 gitu ya. Jadi total nanti sekitar 6 jam. Ya. Ini pentingnya karena suhu awal yang panas ini nanti untuk membunuh pupa. Kelebihan dari oven ya, alat untuk mengeringkan itu kekeringannya akan merata. Sedangkan kalau dengan sinar matahari biasanya keringnya tidak merata dan sering kotor gitu ya. Namanya di alam bebas ya, itu sering kotor, kena debu, kadang ada hewan-hewan yang hinggap, ada lalat dan sebagainya sehingga hasilnya itu kurang bersih. Sedangkan kalau pakai oven itu bersih. Nah, nanti kalau misalnya ada soal kalau pengeringan dari kokon basah dengan alat pengering dan sinar matahari, kelebihan dan kekurangannya apa? Nah, nanti kalau bisa jawab itu. Ada matahari juga ada kelebihannya, tapi juga ada kekurangannya. Biasanya kelebihan matahari dari sisi cost production dan kapasitas bisa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dari sisi kebersihan, kualitas, meratanya kekeringan, maka itu jadi kelebihan kalau pakai alat pengering, gitu ya. Jadi ini memang masing-masing ada kelemahan dan kelebihannya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan 1 kilogram benang sutra, ini memerlukan sekitar 6,5 kilo kokon basah. Atau setara dengan 3,5 ya, 3 sampai 3,5 kilo kokon kering. Gitu ya. Nih.
Kenapa kokonnya ini apa? Kok masih lumayan berat? Karena di dalamnya masih ada pupa gitu ya. Di dalamnya masih ada pupa. Oke, jadi 3,5 yang hanya separuhnya ini karena ada berat pupanya juga. Oke, ya ini kokon yang bagus ini ya. Bentuknya bagus, seragam, beratnya juga relatif sama. Kalau ada yang kecil harus dikaling, atau ada yang cacat langsung dipisahkan. Jadi kalau dalam panen begitu. Lalu penyimpanan itu bisa dengan karton, bisa dengan plastik, bisa dengan apa tuh karung gitu ya. Cuma kalau bisa disimpan di ruang yang tidak terlalu lembab dan harapannya kering gitu ya. Karena kalau lembab itu nanti mudah rusak itu kokonnya itu ya. Kemudian selama penyimpanan perlu dilakukan kadang-kadang pemanasan atau penjemuran. Kenapa? Itu tadi, karena Indonesia itu iklimnya wet tropik, sehingga kelembabannya tinggi. Ketika kelembabannya tinggi, maka nanti akan kokon itu akan kadar airnya akan naik gitu ya, akan naik. Sehingga perlu dilakukan penjemuran atau pemanasan lagi. Lama penyimpanan itu seberapa lama? Ya, tergantung cara pengeringan dan tingkat kekeringannya. Semakin rendah kadar airnya, maka bisa akan semakin penyimpanan bisa semakin lama. Ya. Kalau yang kadar airnya masih agak tinggi, maka penyimpanan jangan lama-lama, harus segera dipintal atau ngalai dijemur lagi, ya dijemur lagi, dipanaskan lagi gitu. Ini memang masing-masing ada kelemahan dan kelebihannya. Nanti kalau sudah di lapangan sudah sering tahu ya sudah bisa ini ya. Nah ini pemintalan. Pemintalan sebenarnya ada beberapa macam ya. Cuma tidak Pak Rusman sampaikan di sini tadi nggak sempat untuk menambahkan. Jadi ada sekitar 5 jenis alat gitu ya. 5 jenis alat untuk memintal ini. Tuh, tapi hasilnya relatif hampir sama. Oke ya. Jadi satu kokon itu bisa menghasilkan filamen sampai 900 meter, tergantung jenis dan kualitas kokon. Ini kan luar biasa. Berarti filamennya kan kecil sekali, tipis sekali gitu ya. Satu kokon bisa sampai 900 meter. Ini kan top ini. Ini kalau ini kokon yang gede, ini kokon yang lumayan besar, ini bisa sampai segini. Ya. Lalu kita lanjutkan tahapan yang sering dilakukan di perusahaan ya, yang 12 langkah pemintalan benang sutra. Ini yang sering dilakukan. Tadi sudah sebagian sudah dijelaskan. Jadi pertama, ketika kokon itu tadi sudah grade-nya sudah dipisah-pisahkan, yang kurang baik sudah dipisahkan, nanti jadi grade yang baik itu nanti dilakukan pengeringan ya, kokon atau kepompong. Ini untuk mematikan pupa, mengurangi kadar air. Pupa harus mematikan karena setelah 12 hari akan menjadi kupu-kupu. Dan kupu-kupu ini akan menjebol kokon menjadi rusak. Kalau rusak sudah tidak bisa dipintal lagi gitu ya. Ini penting sekali ini. Penting sekali. Kalau sampai kokon rusak karena dijebol sama kupu-kupu sudah tidak ada gunanya gitu ya. Dan tidak bisa dipintal karena sudah terputus itu bagian atasnya itu ya. Terputus bagian atas kepala kupu-kupunya nanti sudah dipotong itu. Kemudian yang kedua dilakukan flossing. Flossing kokon. Ini untuk menghilangkan kokon floss bagian serabut pada lapisan permukaan luar. Permukaan luar ini ya. Di samping ini permukaan kulit kokon ini di luar ini kadang-kadang ada yang kusut, kemudian putus. Ya, ini perlu dihilangkan. Perlu dihilangkan. Ya, ada alatnya nanti namanya floss remover, ada alatnya. Nanti kalau Anda misalnya punya usaha ini benang sutra, ulat sutra ini bisa pemintalannya bisa ada alatnya itu ya, diberikan alatnya, alat floss remover. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini bisa dilakukan seleksi lagi gitu ya.
Seleksi lagi. Sebenarnya awal tadi sudah seleksi, ini bisa dilakukan seleksi lagi. Seleksi kokon, ukurannya sama, kemudian baik atau kurang baik, atau yang jelek, atau yang perlu dibuang gitu ya. Nah itu dilakukan seleksi lagi. Kemudian direbus. Loh, kenapa kok perlu direbus? Kokon itu kok perlu direbus? Kokon itu kan ada zat serisin yang di dalam kokon itu yang menjadikan kokon itu menjenda menyatu filamen-filamennya itu. Jadi filamennya itu menyatu, menjenda, saling terkait, saling menempel karena ada serisin ya, senyawa serisin ini yang kayak lem ya, kayak lem. Jadi menjadikan menyatu. Maka ini harus dihilangkan. Hilangkannya dengan apa? Dengan merebus, dengan direbus, walaupun ini nanti tidak sempurna ya, kurang sempurna juga, tapi sudah lumayan sehingga filamennya itu bisa dipisahkan gitu ya, tidak menyatu gitu ya. Karena kalau filamen ini menyatu susah sekali nanti, tidak bisa dipintal gitu ya. Makanya serisin harus dihilangkan dengan dipanaskan. Setelah serisin ini dihilangkan, nah, bisa dilakukan riling kokon. Jadi riling kokon ini kan bisa diketahui nanti ketika sudah serisinya dihilangkan, nanti ujung filamen ini kan bisa diketahui, kemudian bisa dipintal gitu ya. Bisa bukan dipintal, digulung, ya. Digulung pakai gulungan yang kecil karena ini kecil sekali, masih kecil sekali. Jadi nanti pakai gulungan-gulungan yang kecil, kemudian setelah itu dari gulungan-gulungan yang kecil tadi itu di-riling kokon. Jadi dibuat gulungan yang lebih besar. Dari gulungan-gulungan kecil, karena dari satu-satu kokon tadi, dari satu kokon itu kan nanti cuma sedikit sekali kalau digulung itu. Nah ini kecil-kecil, kemudian nanti dibuat gulungan yang lebih besar dari riling yang kecil-kecil tadi. Nah, dibuat gulungan yang lebih besar. Ya. Nah ini prosesnya namanya re-riling kokon. Karena kalau nanti satu kokon itu di re-riling langsung ya, pakai gulungan yang besar susah gitu ya, susah. Makanya harus ada pertama tadi riling pakai gulungan yang kecil dulu, kemudian re-riling itu menyatukan gulungan-gulungan kecil menjadi gulungan besar. Kemudian dari gulungan yang besar ini dilakukan pencelupan lagi dengan benang rosin gini ya. Jadi pencelupan lagi. Kenapa? Supaya serisinnya itu sisa serisinnya larut gitu ya. Dilakukan pencelupan. Supaya larut ini sisa serisinya. Sehingga tidak mudah putus. Karena kalau serisinya ini masih lengket itu mudah putus. Ya, mudah putus. Sehingga ketika nanti dilakukan penggulungan ya, dilakukan penggulungan benang itu dalam bentuk untian ke bentuk bobin ya, yang lebih besar lagi, itu kalau ada serisinya itu mudah putus gitu ya. Tapi kalau serisinya ini sudah relatif sedikit maka akan lancar. Jadi di samping nanti yang kurang baik itu dibuang, kurang baik dibuang gitu ya. Kan ada yang lemah juga itu. Benang filamen itu ada yang lemah gitu ya. Itu bisa dibuang, dikurangi gitu ya. Karena kalau nanti masih ada serisin, kemudian ada benang yang lemah atau rusak, itu tidak dibuang, maka nanti untuk proses doublingnya itu menjadi tidak rata, tidak bagus, dan susah nanti doublingnya. Ya. Nah, proses berikutnya adalah doubling. Jadi benang tadi yang sudah digulung-gulung tadi, digulung rangkap. Ya, digulung rangkap. Ya, dirangkap benang ini. Jadi tunggal menjadi benang ganda. Ya. Setelah itu dilakukan twisting. Pada bagian akhir penggulungan itu dilakukan twisting. Ini seperti mengikat tapi tidak mengikat. Artinya digulungkan tapi menyilang atau bentuk es. Supaya apa? Supaya tidak terurai benang itu. Nah, Anda sudah tahu jadi kalau lihat benang, beli benang yang di gulungan itu di akhir kan dibuat menyilang-nyilang itu ya. Disilang-silang seperti ada terkait gitu ya. Itu untuk membuat tidak terurai. Ini juga begitu. Ya, benang sutra ini dibuat supaya tidak terurai. Makanya tidak lurus terus tapi dibuat menyilang-nyilang.
sehingga seperti ngancing tidak terurai. Kemudian nanti untuk proses berikutnya kalau sudah mau dipintal ya, sudah mau dipintal untuk membentuk kain, nanti dilakukan setting. Jadi tadi yang disilang-silang tadi itu diluruskan lagi. Ya, nanti untuk memudahkan proses rewinding ya. Ini. Jadi rewinding itu apa? Nanti memindahkan dari bobin ini ke haspel yang lebih besar dalam bentuk untean, nanti terusan dipasang-pasang untuk meminta benangnya itu di alat pemintalan itu. Nah, ini proses terakhir nanti dilakukan pemintalan. Ya, jenis pemintalan alatnya itu macam-macam, paling tidak yang di Indonesia itu ada 5 kayak. Cuma ini tidak Pak Rosman sampaikan di sini. Itu ya. Sedikit ini panen ini ya. Cuma sedikit, tapi mudah-mudahan ini jadi pengetahuan ya. Jadi para mahasiswa sekalian, ini niatkan Anda kuliah, Anda belajar ini ibadah karena Sang Maha Pencipta ya. Baca basmalah bagi yang muslim, berdoa bagi yang non muslim menurut keyakinannya ya. Supaya apa yang kita lakukan ini tembusnya tidak hanya target-target duniawi yang pasti akan kita tinggalkan, tapi nanti dapat sampai setelah mati pahalanya. Ya, ini saya kira dari yang bisa Pak Rosman sampaikan.